Udah? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pejuang maghrib semuanya berjumpa lagi dengan saya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Berjumpa lagi di Ngabdu Ramadan spesial Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan juga Cing Abdul Ahrian. Itu kan suci. Oh ya. Karena kita di bulan suci. Di bulan suci. Ya. Kalau ibaratnya kurva normal itu, teman-temanku sekalian, kita sudah di puncaknya ini. Jadi tinggal turunnya doang. Tinggal turunnya nih. Okay. Karena biasanya puasa 15 hari pertama tuh agak lumayan berat, tapi 15 hari ke belakang itu kayak cepat banget. Iya. Karena kita turunan, tiba-tiba. Dan biasanya juga enggak iya, mungkin gue aja kali ya. Ibadah-ibadahnya udah mulai mengendur. Tiba-tiba udah 10 hari terakhir tuh kayak cepet banget. Mengendur udah gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Semangat teman-teman. Semangat. Kita harus semangat selalu untuk meraih berkah Ramadan. Meraih kemenangan. Meraih kemenangan Di Idul Fitri nanti, teman-teman semuanya. Ya. Dan sekarang sudah yang ke-15. Kita sudah bercerita luar biasa banyak sekali masa di Mekah, dan sekarang kita masuk di fase Rasulullah SAW hijrah. Mau masuk ke fase Madinah. Ke Yathrib. Yathrib. Waktu itu udah Madinah belum ya? Kita namanya masih Yathrib. Masih ya? Oke, kita hijrah yuk ke Yathrib masih disebutnya ya? Masih Yathrib. Kemudian diganti menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Iya. Madinah Al-Munawwaroh. Tempatnya Dur, emang enak Dur. Madinah ya? Madinah memang enak. Madinah itu perbedaan. Lebih dingin atau bagaimana? Kayaknya kalau untuk cuacanya mungkin agak lebih sejuk sedikit dibanding Mekah ya. Tapi entah kenapa kayaknya auranya itu memang lembut gitu. Enak aja ya. Enak aja. Maksudnya kalau kita umroh ke Mekah duluan, begitu setelah umroh kelar, terus kan kita ke Madinah berapa hari, pasti akan terasa bedanya. Demikian juga kalau kita ke Madinah dulu 3-4 hari di situ, pindah mau ke Mekah untuk umroh, itu terasa juga bedanya. Ininya beda deh. Ya. Lingkungannya sangat beda. Beda. Saya pengen sekali, insya Allah mudah-mudahan lah bisa sampai di Madinah dan Mekah. Secepatnya sebenarnya udah bisa dulu. Sebenarnya. Kan masih ada utang saya. Utang kalau bisa dibayar, kalau utang enggak Dur. Yang penting lo udah ada kemampuan untuk bayar itu, lo sisihkan untuk ini. Enggak harus lunas dulu utang-utang Dur. Kemampuan bayar gimana? Orang uangnya nggak ada kok. Nanti orang yang mengutangi kita kayak, lah lu nggak bayar utang malah umroh lu. Nggak enak lah saya. Gue umroh dulu ya gitu, tinggal ngomong. Gue umroh dulu ya. Ya sebelum jual Harley gua pinjam 2 hari doang. Saya mau beli Harley. Cingap di sini lah, 10 juta. Tapi utang. Udah 10 juta. Karena gue mau umroh dulu. Ya mudah-mudahan, insya Allah kita semua teman-teman semuanya kita doakan, kita semua bisa sampai kita umroh, kemudian berhaji di Madinah dan Mekah. Nah, Rasulullah SAW itu tidak yang duluan hijrah, di tengah-tengah lah, tapi tidak yang terakhir hijrah juga. Oke. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih menggantikan beliau, dan untuk menyelesaikan sebenarnya masih ada barang-barang dari kaum Quraisy yang dititipkan ke Rasulullah SAW. Nah, tugasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah untuk menyelesaikan itu semua, mengembalikan barang-barangnya, semuanya segala macam sudah beres semuanya, baru Sayyidina Ali juga ikut hijrah. Oh, masih ada barang-barang yang dititipkan? Masih. Sebenci-bencinya mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau untuk menitipkan sesuatu yang dipercaya nggak bakal tetap Al-Amin. Tetap ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah diperangi, sudah seperti itu,
beliau hijrah ini antara hidup dan mati ini, mau dibunuh kan. Hijrah pun beliau masih memikirkan barang-barang yang orang-orang ini titipkan. Itu hebatnya beliau. Nah, sebenarnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sempat memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk, ya Rasulullah, saya hijrah ya sekarang ya. Tapi Rasulullah tahan. Tunggu sebentar lagi, jangan cepat-cepat hijrah, tunggu sebentar lagi. Siapa tahu insya Allah Allah memberikan kamu teman hijrah yang baik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu langsung berpikir bahwa dia langsung berhusnuzon bahwa dia pengen sekali hijrahnya itu bareng Rasulullah. Rasul, ya. Misalnya, akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar itu, beliau langsung menyiapkan 2 unta. Dikasih makan unta terbaiknya, dikasih makan di ini dan disembunyikan segala macam, sampai pada suatu saat Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq siang-siang, yang kata penuturan Ummul Mukminin ya, pada saat itu belum Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa biasanya itu Rasulullah SAW itu datang ke rumah kami itu malam-malam, tapi hari itu datangnya siang-siang, pasti ada keperluan mendesak. Ternyata datang bertemu dengan ayahnya Sayyidah Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengatakan bahwa sudah turun izin untuk saya hijrah. Kemudian Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, siapa yang bareng Anda? Kemudian Rasulullah bilang, apakah saya gitu? Iya. Kata Abu Bakar? Iya, apakah saya? Kemudian kata Rasulullah, iya, kamu bareng sama saya. Abu Bakar langsung, ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 unta. Saya sudah siapkan. Bahkan tidak hanya itu, Sayyidina Abu Bakar itu sudah merencanakan semuanya, mulai dari kita istirahatnya di mana, termasuk Gua Sur itu bagian dari rencananya. Nanti ada pembantu beliau yang menggembalakan kambing, nanti sengaja diarahin dekat-dekat Gua Sur agar bisa diambil susunya untuk bahan makanan. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW, karena keluar Mekah itu tidak bisa kita bawa barang banyak, ketahuan akan hijrah. Jadi ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. ibaratnya kayak orang lagi jalan-jalan aja gitu. Nah, nanti perbekalannya itu diantar-antar semuanya ke Gua Sur itu. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Itinerary-nya? Iya. Wah, iya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ketika dari awal ditanya, didoakan akan mendapatkan teman hijrah yang baik, beliau langsung berhusnuzon bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Iya. Tapi nggak mau GR dulu nggak mau GR dulu, tapi berhusnuzon gitu. Iya. Nah, kemudian akhirnya berjalanlah beliau sampai di Gua Sur. Itu juga Sayyidina Abu Bakar yang masuk duluan untuk ngecek ada ular akah, kalajengking apa untuk ini. Kemudian Rasulullah SAW baru masuk. Setelah dicek aman, oke, ya Rasulullah SAW udah aman ini, masuk, segala macam. Itu yang ini ya, yang kisah ditutupin laba-laba itu, di Gua Sur itu. Iya. Lalu kemudian perbekalan sudah cukup, sudah diantar sama keluarganya Sayyidina Abu Bakar dan segala macam, sudah jalan lah. Nah, di saat sudah jalan inilah si Abu Jahal ini ngecek kok, kan mereka sebelumnya mau bunuh kan. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di situ. Mereka tahu, wah, ini Muhammad sudah hijrah ini. Mereka cari siapa hijrah. Mereka yang terpikiran pertama pasti Abu Bakar. Ya. Mereka ke rumahnya Abu Bakar, tanya, orang di rumah bilang tidak tahu apa gitu. Mereka sakiti orang-orang di rumah situ segala macam. Dan mereka tahu, wah ini sudah hijrah. Akhirnya mereka kumpulkan lah. Ini manusia-manusia di sini, pemuda-pemuda, siapa yang bisa kejar Muhammad dan Abu Bakar tuh? Kemudian mereka utuslah ada namanya Surakah bin Ju'sum. Ini dia nih yang menarik diri. Saya yang ini karena hadiahnya banyak. Saya yang akan menyusul mereka untuk
membawa pulang kembali ke Mekah. Nah, Suraka bin Yusuf cerita, dia naik kudanya, baru keluar Mekah, kudanya jatuh, dia juga jatuh. Dan ada apa nih tiba-tiba? Karena dia nih menawarkan diri, pasti dia penunggang kuda terbaik nih. Kok tiba-tiba kenapa jatuh? Dia naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Lalu kemudian yang ketiga kali dia sudah lihat nih, Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar sudah dekat, dia sudah bisa lihat. Tapi begitu kudanya mendekat, kaki kudanya masuk ke dalam tanah. Jatuh lagi dia, dan dia disitulah dia sadar bahwa ini adalah bukan orang sembarangan ini, karena saya tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Iya. Dilindungi dari berbagai macam dimensi berarti. Iya. Kemudian Suraka ini bilang, saya itu tidak ada, saya berjanji kok, saya cuma pengen ketemu doang, saya tidak niat apa-apa, saya sudah dapat tanda-tanda ini, saya tidak ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya sudah, panggil dia dan kasih saja tulisan bahwa dia memang sudah bertemu kita, sehingga dia tidak disakiti sama Abu Jahal mereka. Gitu aja. Ya, akhirnya Abu Bakar kasih dia tulisan bahwa pertanda bahwa dia sudah bertemu dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Suruh dia pulang. Ya. Nah, nanti ntar di saat di Fatu Mekah, penaklukan Mekah, ada lagi Suraka. Suraka bin Yusuf ini ada di Mekah itu. Dia itu orang yang akan menerobos pasukan Ansor, pasukan Muslim ya, Ansor dan Muhajirin ini menerobos itu sambil megang-megang surat itu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dia mau dibunuh sama kaum muslimin yang lain karena dia masih belum Islam pada waktu itu. Dan naik kuda ini kan, jadi orang pikir dia menyerang Rasulullah nih, tapi enggak, ternyata dia pegang surat itu kan. Rasulullah kemudian lihat surat di tangannya itu, kemudian dia bilang, ya Rasulullah masih ingat nggak surat ini gitu. Rasulullah, iya masih ingat. Kemudian Rasulullah bilang, ini saatnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Karena pada waktu itu kamu sudah baik melepaskan kami, maksudnya tidak menghadang kami hijrah, maka saya sekarang akan membalas kebaikanmu gitu. Kemudian Suraka bin Yusuf bilang, saya pengen masuk Islam. Lalu dia masuk Islam dan kemudian menjadi sahabat yang luar biasa juga. Suraka bin Yusuf. Banyak ya kalau dari kisah-kisah yang udah kita baca, kita dengar. Banyak banget yang masuk Islam gara-gara kelembutan ya. Iya. Gara-gara kelembutan Rasul dan budi pekertinya lah gitu, akhlaknya lah. Akhlaknya. Iya. Beliau kalau berjanji menepati, mengatakan itu pasti beliau tepati. Iya. Seperti bagaimana waktu Fatu Mekah itu kan orang Mekah udah tidak bisa lawan lagi. Kalau Rasulullah SAW mau balas tuh sangat bisa. Tapi enggak. Rasulullah SAW bilang untuk menghormati Abu Sufyan juga ada di situ. Bilang siapapun yang berdiam diri masuk ke rumah Abu Sufyan ataupun yang masuk ke rumah masing-masing, semuanya tidak akan disakiti. Jadi tidak ada disakiti semua, cuman berhalanya dihancurkan, segala macam. Iya. Seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW kemudian hijrah tiba di Kuba ya. Bikin masjid Kuba namanya. Bikin masjid Kuba. Tapi daerahnya nggak tahu daerah apa. Bukan daerah Kuba ya, bukan ya? Nggak ada daerah nama Kuba. Nah, nggak tahu masjidnya namanya Masjid Kuba, cuman daerahnya Kuba, makanya disebut Masjid Kuba. Tapi nama masjidnya ya Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Iya, Rasulullah tiba di Kuba, di Kuba. Kuba itu nama daerah? Nama daerah kayaknya. Oke. Dijadikan nama masjid juga. Ya, kemudian bikin Masjid Kuba. Ibarat kayak Masjid Pasar Minggu mungkin. Karena nama daerah juga itu kan ya. Iya, Masjid Pasar Minggu, ya. Nah, kemudian sampai ke sebenarnya Rasulullah SAW sampai di Kuba tuh orang-orang sudah tahu kalau ini Rasulullah SAW akan ada kabar sudah. Jadi disambut. Iya. Ini perlakuannya berbeda jauh dengan penduduk Mekah. Iya. Coba dulu ya sebentar deh, Man. Dari Mekah ke Kuba berapa jaraknya? Apakah udah setengah perjalanan atau enggak? Mekah ke Kuba. Sudah dekat-dekat harusnya. Kuba itu sudah masuk di Madinah tuh. 445
445 kilo. Oh berarti ya memang di perbatasan banget kali ya. Udah masuk Madinah ya. Coba diklik Bang. Oh di jalannya begitu. Nah itu Kuba kan? Coba drag turun. Ngedrag turun dikit. Bukan. Maksudnya ke Kubanya. Ke Kubanya di zoom. Kuba itu sudah masuk di wilayah Madinah kan? Ya. Betul. Itu. Kuba itu sudah masuk di daerahnya Madinah. Di pinggirannya Madinah. Ya pinggiran lah. Jabodetabek lah. Ya. Ya. Tanpa janya, Bodetabeknya kan janya Jakarta. Janya itu Madinah kan? Taruhlah gitu. Bodetabeknya lah ya. Ini. Itu, jika jauh di situ itu Masjid Kuba dibikin di situ. Nah, kemudian beliau masuk ke Madinah. Semua orang menyambut segala macam. Itu yang Tola'al Badru menyambutnya. Pakai itu bukan sih? Wallahu alam ya. Apakah itu atau yang di perang Badar? Itu pulang dari perang Badar ya? Iya, apakah itu tuh yang Rasulullah tiba atau yang pulang dari perang Badar? Saya kurang tahu dengan pasti. Ya. Tapi adalah intinya itu disambut. Ini berbeda penduduk Madinah tuh karena sebelum itu kan mereka sudah berhaji sudah terjadi baiat. Baiat Aqobah pertama, Aqobah kedua gitu. Sudah ada baiat yang sudah ada orang-orang muslimnya di sana gitu, segala macam. Ya. Man, kalau jalan berapa lama Man? Coba Man. 4 hari. Ke Kuba. 4 hari. Itu 4 hari. 4 days, 4 days. 4 hari Dur, kalau jalan Dur. Itu kalau sekarang. Iya, kalau dulu ya. Dulu masih ada nggak ya track ininya ya? Apa namanya? Track jalannya Rasul waktu. Wallahualam. Dan ini perjalanan sembunyi-sembunyi ya. Iya. Tidak mungkin pakai jalur resmi nih. Iya. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ini pasti lewat jalur yang tidak umum. 99 jam atau 109 jam antara ini. Ya, kalau ini mungkin jalur umumnya nih. Iya. Mungkin pada waktu itu tidak lewat jalur umum seperti ini nih. Oh dia nggak lewat sini jalan. Kalau jalan tuh nggak lewat itu, lewat yang putih itu jalan. Iya. Mungkin Ya. itu tuh. Yang biru. Biru ya jalan. Iya, yang biru. Kalau yang ini tadi yang lewat Itu ada tulisannya tuh 109 hour yang jalan kaki. 2 rute, Cing. Ada 2 rute Ada 2 pilihannya. rute. Satu yang 99 jam, yang satu yang 109 jam. Nah, mungkin Rasulullah SAW yang pakai yang 109 jam itu. Wallahualam ya. Jadi ya mungkin bisa itu juga. Nah, kemudian sampai di Madinah disambut segala macam. Dan disinilah ini kesaksian banyak cerita-cerita setelahnya. Kesaksian orang Yahudi bagaimana mereka itu melihat orang yang gaung-gaungkan sebagai nabi dari Mekah itu, kemudian mereka lihat itu dan mereka paham langsung kalau itu memang nabi akhir zaman. Karena mereka mengenali Rasulullah SAW itu seperti melebihi anaknya mereka sendiri. Ya, karena ciri-cirinya udah sangat jelas. Udah sangat jelas. Dan di Madinah juga banyak kayak suku-suku Yahudi ya di situ. Bani Kainuka, salah satu Bani Kainuka, Bani Quraizah. Ada lagi 2, ada 4, ada 4 Bani gede ini. Bani Nadir apa gitu ya. Iya, dan hidup berdampingan. Maksudnya nggak dipaksa juga untuk masuk Islam kan? Enggak, dan orang-orang Yahudi yang di sini nih orang Arab. Maksudnya sudah berpakaiannya ala Arab, berbahasa Arab, tidak Ibrani, tidak ini segala macam gitu-gitu, sudah membaur. Iya. Sudah membaur. Ya makanya kayak misalnya waktu di Mekah kan yang kita dengar adalah Nabi tuh dakwah, terus dibully, ditolak segala macam. Kisahnya seputaran itu aja kan. Nah kalau di Madinah ini banyak banget kisah yang muamalah itu banyak banget kita dengar gitu. Ayat-ayat tentang munafik itu semuanya surat Madaniyah. Iya. Jadi salah satu membedakan mana surat Makkiyah dan surat Madaniyah, ciri-cirinya ya surat Makkiyah itu dia bercerita tentang kisah akidah, surga neraka, itu. Ya. Tapi kalau hukum-hukum fikih, orang munafik apa segala itu surat Madaniyah itu. Kemudian surat Madaniyah itu cenderung panjang karena lebih aman. Ayat-ayatnya juga panjang. Iya. Di Mekah tuh
pendek-pendek dan surahnya juga pendek-pendek. Iya. Saklek-saklek kalau di Mekah. Iya. Madaniyah tuh lebih panjang-panjang dan segala macam. Ada cerita masa lalu. Iya. Tentang muamalah, dan kemudian di Mekah itu biasanya ayatnya itu dimulai dengan ya ayuhan nas. Biasanya. Iya. Tapi kalau di Madinah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini Madinah nih, karena sudah dibedakan mana orang beriman, mana orang tidak beriman. Iya. Tapi kalau di Mekah itu karena baru awal, hai sekalian manusia, gitu-gitu. Iya. Ya ayyuhallazina amanu berartinya memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang Islam aja, yang percaya Rasulullah SAW aja, karena di situ ada orang Yahudi, ada orang munafik. Iya. Ya, gitu-gitu. Kehidupannya kayaknya cenderung, walaupun banyak perang ya. Maksudnya perang yang saat di Madinah, perang di Uhud, perang di Badar juga ya. Perang, karena banyak yang mau diserang kalau ini kan. Pada fasenya tuh orang Mekah yang mau nyerang ke Madinah. Iya. Tapi kayaknya dengarnya kebanyakan kehidupan yang enak gitu di Madinah ya. Iya, jauh lebih enak. Dibanding waktu di Mekah gitu. Di Mekah tuh beliau tidak bisa menghimpun kekuatan. Di Madinah tuh betul-betul bisa menghimpun kekuatan. Jadi banyak sekali penjelasan muamalahnya gitu, tentang hubungan dengan manusia, bagaimana berserikat, berkumpul, bagaimana berdiskusi, bagaimana menuntut ilmu, segala macam itu ada, termasuk hukum riba masuk di situ, hukum kawin masuk di situ, hukum apa lagi? Hukum warisan, hukum berhutang, hukum cerai, perceraian, semuanya itu, hukum kamar, kamar di situ ya. Hukum judi, semua itu surah-surah Madaniyah tuh. Iya. Semuanya turun di Madinah. Iya. Itu yang kemudian orang-orang para ulama mengatakan bahwa tarbiyahnya Islam itu memang harus akidahnya dulu. Kalau meniru Rasulullah SAW itu 13 tahun ngomong akidah saja, kuat akidahnya, baru muamalahnya dijalankan. Iya. Ya, jadi ibaratnya kalau kita dari kecil tanamkan akidah rukun iman ini, tanamkan segala macam, ma'rifatul rasul, gitu-gitu. Kalau akidahnya udah kuat kayaknya nggak otomatis sih. Kayaknya peluangnya lebih besar lo akan jadi orang yang benar dalam berhubungan dengan manusia lain. Iya. Kalau akidahnya udah benar. Betul. Ya. Nah, itu kemudian di Madinah itu segala sesuatu terjadi. Nah, lalu Rasulullah SAW tinggal di mana? Nah, Rasulullah SAW itu tinggal di, banyak orang yang ingin menawarkan, bukan ingin menawarkan, sudah menawarkan. Ya Rasulullah di saya aja, segala macam. Tapi lalu kemudian Rasulullah SAW membiarkan untanya berhenti di sebuah tempat. Nah, di tempat itulah kemudian Rasulullah SAW, dan memang paling adil kalau Rasulullah SAW pilih salah satu mungkin tidak enak juga ya. Jadi disitulah Rasulullah SAW di sebuah tempat pengeringan kurma miliknya salah seorang, namanya siapa saya lupa, tapi dia memelihara 2 anak yatim, Suhail dan Sahal namanya. Nah, Rasulullah SAW minta izin, boleh tidak ini jadi tempat tinggal saya apa segala macam, kemudian diikhlaskan, boleh. Kemudian dibikinlah Masjid Nabawi di situ, sekaligus juga rumah tempat tinggalnya beliau. Tapi kita nggak bisa bayangin masjidnya masjid kayak sekarang ya. Tidak seperti sekarang. Kalau saya lihat 3D-nya, jadi ada di YouTube itu yang bikin 3D. Masjid Nabawi zaman Rasulullah dulu, tanpa atap, dinding. Jadi ada satu ruangan doang. Itulah Rasulullah tempat tinggal di situ. Ruangan ini kemudian ada pintunya ini langsung masuk Masjid Nabawi ini tanah semua. Pakai dinding pelepah kurma gitu. Terus di bagian depannya ada mihrab dikit untuk imam. Udah. Itulah Masjid Nabawi itu. Bukan Masjid Nabawi yang sekarang yang ada payungnya bisa kebuka sendiri itu ya. Iya, itu di Nabawi. Nabawi kan? Payung bisa kebuka sendiri tuh. Iya, itu di pelatarannya. Ya
masih jauh ke dalamnya gitu loh maksudnya. Oh, Masjid Nabawi masih jauh lagi di situ. Masih- Itu bukan halaman masjid. Iya, halaman masjid. Iya, tapi dari sini ke Masjid Palapa kali. Oh, gede sekali. Iya, dari sini ke Masjid Palapa tuh kalau masuk. Masuknya itu Sekali. gede banget, Dur. Maksudnya tuh gede, apalagi komplek Masjidil Haram gede banget. Gede banget. Kita nggak sulit nih dari satu pintu ke pintu lain tuh bingung. Gitu. Karena GBK segede GBK? udah jauh lebih gede. Lebih gede GBK, lebih gede dari GBK. Iya, kalau ini ya Masjidil Haram ya. Iya. Masjidil Haram ya. Kalau Masjid Nabawi segede GBK. Nggak sampai. Masjidnya aja tuh, bangunan masjidnya nggak terlalu besar lah. Cuman Enggak sampai ke payung-payungnya itu, pelatarannya itu yang sampai lah kalau GBK sih kayaknya. Oh, berarti gede. Keliling gitu ya. Gede banget. Iya, sampai. Mana ada masjid di Indonesia segede stadion? Iya, Nggak ada iya. kayaknya. Gede-gede tuh idenya. Nah, itulah Masjid Nabawi. Itu yang sekarang yang kita tahu masjid yang keren itu. Itu dulu begitu aja itu. Iya, iya. Hanya segitu aja itu. Rasulullah SAW tinggal di situ. Iya. Dan antara rumahku dengan mimbarku itu adalah tanah yang diturunkan dari surga, tanah Raudhah. Makanya banyak yang mau sholat di situ karena merasa kalau sholat di situ berarti lo lagi sholat di surga. Itu adalah potongan taman surga katanya. Ada tuh kalau nggak dipindah-pindahin ya, si mimbarnya ya. Kalau memang dari dulu di situ, memang dekat tuh antara mimbar terus di sini rumah yang sekarang jadi makamnya gitu. Dekat. Nah, ada tuh space itu yang dijadikan orang sholat gantian. Terus kita boleh ngintip di dalam, ngintip doang gitu sebentar lah kalau bisa di dalam, tapi nggak kelihatan apa-apa sih. Ngintip apa nih? Ngintip di dalam tuh kayak gimana sih kan? Ngintip apa? Ngintip makam. Ada lubang-lubangnya. Ada aku bisa ngintip-ngintip gitu, tapi nggak kelihatan sih. Gue penasaran banget tuh dalam itu kayak Paling gimana. rata doang balik. Iya kali ya. Karena kan di situ ada makam Rasul sama makam Umar. Di komplek kita Umar apa Abu Bakar ya? Umar antara dua ya kalau ini. Jadi di dalam itu tuh ada dua makam gitu. Jadi gue pengen maksudnya ini ya lo makanya lo kesana deh. Maksudnya lo terasa apa ya? Terasa waduh ini orang yang gue dari kecil dengerin kisahnya, orang yang dari kecil kalau nggak kita turutin kita ada rasa gak enak, kan bingung ya. Maksudnya ya, kalau kita melanggar sesuatu itu yang dua-duanya kita nggak pernah lihat, maksudnya Allah nggak pernah kita lihat, Rasul nggak pernah kita lihat, terus kalau melanggar itu kok ada perasaan gak enak ya gitu. Nah itu di depan kita ada kuburannya gitu, aduh benar-benar berasa ininya, tapi diusir-usir, Iya, karena takutnya mengkultuskan. Iya, mengkultuskan gitu, disuruh gitu. Saya nggak tahu. Saya kayaknya kalau saya umroh baru sampai bandara saya udah nangis kayaknya. Capek. Baru nyampe, maksudnya baru menginjakan kaki di tanah. Iya. Apa Madinah? Apa pesawat kita ini? Tergantung. Lo mau ada yang turun di Jeddah, ada yang turun di Madinah. Kayaknya pokoknya saya menjalan kaki di Madinah atau makanya saya udah nangis duluan deh. Kayaknya kalau lo awal ya, kalau lo bisa milih dapatnya, lo mendingan yang turun di Jeddah terus habis itu langsung ke Mekah, habis itu umroh. Habis itu baru Madinah. Habis itu baru Madinah. Kayaknya apa ya namanya ya? Happy ending gitu loh. Apa kisahnya tuh enak gitu. Iya, dan sesuai urutan. Betul. Dari Mekah baru Madinah. Gitu. Iya. Benar. Iya, itu permasalahan sekarang cuma permasalahan daya tampung aja. Daya tampung, jadi ada yang harus ke Madinah dulu, terpaksa harus ke Madinah dulu karena daya tampung hotelnya udah penuh gitu. Tapi karena ada yang turun di Jeddah, habis itu diantarin ke Madinah dulu, tetap ada. Jadi dipilih yang Jeddah terus langsung umroh. Selesainya tuh enak gitu, Jadi begitu selesai Jeddah kita pasti langsung umroh. Jadi kita udah pakai pakaian ihram nih, turun di Jeddah, bahkan kadang ada yang di pesawat. Di situ ke Mekah ya umroh 2 jam selesai. Habis itu lo boleh merasakan lapak tilas macam-macam. Lo mau kemana? Lo mau ke Gua Hiro, lo mau ke tempatnya Abu Hurairah,
lo mau kemana lo mau yang itu? Ada ya. Udah aman, umrohnya udah kelar. Ada yang nganterin kita. Ada. Masalahnya enak karena umrohnya udah kelar, Dur. Ya, Tujuan jadi kita sudah ibaratnya sudah sesi bebas. Ya. Udah kelar. Udah selesai Ya. udah. Umrohnya udah kelar. Lo mau kemana udah? Tinggal lo pilih aja sendiri. Kalau lo berani lo bisa jalan-jalan sendiri. Karena sesinya udah bebas sudah. Gitu. Ya. Nah, itulah teman-teman. Kisah. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Madinah dan kemudian mulailah fase dakwah berikutnya di fase Madinah. Ya. Yang nanti kita lanjutkan lagi. Kita sudah berapa menit? 30. Wih, 30 sudah. Baik teman-teman, selamat berbuka puasa semuanya dan jangan lupa berbuka puasa dengan manis yang dan halal karena nanti Oktober 2024 itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan harus sudah bersertifikasi halal. Iya, dan kalau lo pada punya usaha yang berhubungan sama makanan, minuman, terus daging, ayam, segala macam yang sembelihan, segera saja melakukan sertifikasi halal. Caranya gampang karena ada metode self-declare sekarang. Gratis juga dengan program Sehati Sehat. Sertifikasi halal gratis sampai akhir tahun 2023 disediakan 1 juta sertifikat untuk didapatkan secara gratis di aplikasi Pusaka atau langsung ke ptsp.halal.go.id. Betul sekali dan teman-teman semuanya bisa cek infonya, segala persyaratan, segala langkah-langkah semuanya lengkap di Instagramnya @halal.indonesia. Ya. Di situ teman-teman bisa lihat dan akhir kata kami mohon pamit dulu. Selamat berbuka puasa semuanya teman-teman. Saya Abdur Arsyad. Saya Abdullah Rian. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.